Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lalat merupakan serangga yang kerap menempel pada kotoran serta makanan sehingga kehadirannya di rumah kerap dianggap sebagai hama pengganggu. Lalat yang menempel pada makanan juga bisa menjadi sumber dari bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan berbagai bakteri sumber penyakit lainnya. Siapa sangka makhluk kecil pengantar noda seperti lalat ternyata bisa menjadi sebab seseorang masuk surga atau neraka. Seperti apa kisahnya? Dikutip dari buku Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Abu Muawiyah, kami diberitahu Al-A'mashi dari Salman bin Maisyarah dari Thariq bin Syihab yang memakrufkannya bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang masuk surga disebabkan seekor lalat dan seorang lainnya masuk neraka disebabkan seekor lalat. Para sahabat yang bingung kemudian bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Ada dua orang laki-laki, jawab Rasulullah, yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu melainkan dia harus berkorban atau memberikan sesaji sesuatu untuk berhala tersebut. Mereka pun mengatakan kepada salah satu di antara dua lelaki itu, berkorbanlah. Dia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Rasulullah meneruskan, mereka mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Orang tani kemudian menangkap lalat dan mengorbankannya. Karena pengorbanan tersebut mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan, karena sebab itulah ia masuk neraka. Mereka kemudian memerintahkan satu orang lagi untuk berkorban serupa seperti yang sebelumnya. Berkorbanlah. Yang menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka pun memenggal lehernya, karena itulah ia masuk surga. Demikianlah keadaan dua orang manusia yang ujung nasibnya berbeda. Karena salah satunya harus di neraka selama-lamanya dan yang satunya di surga selama-lamanya. Padahal keduanya sebelumnya adalah sama-sama seorang muslim, hanya karena wasilah seekor lalat. Manusia seringkali menganggap remeh masalah bahaya syirik. Padahal seseorang bisa saja terjerumus dalam kesyirikan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut syirik yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka nantinya. Oleh karena itu, sahabat Anas berfatwa, kalian mengamalkan suatu amalan yang disangka ringan, namun kami yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai suatu petaka yang amat besar. Sahabat yang beriman, dari kisah tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya apa-apa yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini, yakin semuanya ada manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus hijrah ke Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari Mekah, tetapi Rasulullah berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di hati beliau ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu ditawar-tawar. Rasulullah Al-Amin, tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Nabi Muhammad SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk berganti berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW meletakkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an menatapnya waspada.
Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu ia tepis dari benaknya. Ia tidak ingin mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Abu Bakar radhiyallahu an menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas. Ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tak sengaja, air mata menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah terbaring. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho, saya ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau menangis?" tanya Rasulullah. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram engkau makan." Dialog Rasulullah dengan ular itu pun didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mujizat beliau. "Ya hamba, mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan rasa cinta, aku anggap cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga Firdaus," kata sang ular. "Ya Rob, beri aku kesempatan. Aku ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut sang ular. "Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam? Silahkan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa dengan engkau Muhammad, tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Nabi Muhammad SAW," jawab sang ular. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah SAW. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad penuh dengan rasa cinta dan rindu. Selanjutnya tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta semesta, Nabi Muhammad mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak terbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah yang terjaga. Dan Abu Bakar menolak dengan keras ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Sahabat yang beriman, itulah kisah kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga menjadi tambahan ilmu dan tambahan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.